Di saat jeda iklan tadi kami mencoba untuk mendengarkan kembali apa pernyataan dari putra Sugi Nur Raharja yaitu Muhammad Munjiat. Ini saya ingin konfirmasi kepada Pak Budi. Tadi Mas Muhammad Munjiat menyatakan bahwa ada surat penggeledahan dan ada surat penangkapan yang diperlihatkan. Kemudian kalau Pak Budi menyatakan bahwa ketika penangkapan itu tidak ada prosedurnya salah, yaitu tidak ada surat penangkapan dan penggeledahan. Jadi yang betul yang mana, Pak Budi? Ya, jadi yang saya maksud bahwa penangkapan itu dilakukan harusnya langsung disertakan, dilengkapi dengan surat penangkapan sekaligus surat penggeledahan. Dan dalam hal ini pun surat penggeledahan seharusnya adalah dari putusan pengadilan atau ketetapan pengadilan. Nah, walaupun kemudian surat penangkapan dan surat penerimaan barang bukti, dan saya rawat di sini surat penggeledahan tidak disertakan. Sampai hari ini kami tidak menerima. Tapi pada saat Tunggu. Jadi yang belum diterima apa saat ini? Ya, surat penggeledahan tidak ada. Oke, tidak ada ya? Ya, tidak ada. Nah, mohon dicatat bahwa surat itu disertakan atau diberikan sesaat 30 menit sampai 40 menit setelah Gus Nur ini dibawa. Itu tadi yang disebutkan oleh Muhammad Munjiat, putra dari Sugi Nur Raharja ya? Iya. Jadi memang ada, tapi ada jeda waktu, begitu? Iya, betul. Artinya pada saat penangkapan terjadi, mereka tidak dilengkapi dengan dokumen yang dimaksud. Oke. Sehingga ketika kami menanyakan tidak ada, baru setelah itu diberikan. Dan yang perlu dicatat di sini adalah dengan 31 orang itu mereka masuk bersama-sama dan langsung juga masuk ke dalam ruangan yang seharusnya mereka tidak boleh melakukan. Masuk dalam ruangan privat. Dan ini kan sebetulnya urusan-urusan seperti ini harus dipahami oleh mereka. Oke, mereka yang Anda maksud ini adalah dari Polri ya? Dari Barreskrim yang malam itu menyatakan mereka mengaku dari Barreskrim. Jadi langkah-langkah pembelaan seperti apa yang Anda siapkan, Pak Budi? Ya, yang pertama kami akan tetap melakukan pendampingan dan kemudian mengkaji apa yang kemudian menjadi tuduhan dugaan yang dimaksud dalam pasal-pasal yang disertakan dalam surat penangkapan tersebut. Yang kedua, kami akan melakukan upaya untuk mendampingi pemeriksaan dan memastikan malam hari ini kondisi klien kami yang ada di Jakarta saat ini. Dan teman-teman PH atau penasihat hukum yang juga tergabung dengan tim penasihat hukum dari Jawa Timur juga ada di sana untuk memastikan kondisi beliau dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tidak terjadi apa-apa. Oke, tapi begini, menurut Anda pengenaan pasal ujaran kebencian yang dialamatkan kepada klien Anda sudah tepat? Ya, itu kan sekali lagi bahwa nanti akan dibuktikan dengan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dan 2 alat bukti. Dan ini kan harus ada. Prosedur penangkapan itu kan baru kemudian bisa dilakukan dan ditetapkan sebagai tersangka, manakala diawali dengan pemeriksaan. Dan sedangkan ini tidak ada pemeriksaan. Penangkapan langsung dalam status tersangka. Oke, baik Pak Mas Duki, begini, ini kan pasal ujaran kebencian ini beberapa kali memang sudah bermasalah. Bukan saya memandang bahwa ini ada yang salah atau ada yang tidak salah dalam prosedur dan juga pengenaan pasalnya. Tetapi ketika seorang Sugi Nur Raharja menyatakan bahwa ada kebebasan berbicara di negara demokrasi yang dia miliki, tapi kemudian pernyataannya seperti yang bisa kita dengarkan, mungkin ada unsur-unsur yang bisa memenuhi unsur SARA. Apa tanggapan Anda, Pak Mas Duki? Ya, saya kira negara demokrasi itu bebas dan itu dijamin ya hukum. Tetapi kan ya di balik kebebasan itu kan juga ada langkah kita taati ya hukum. Karena kalau demokrasi tanpa ada pijakan hukum atau yang disebut dengan istilahnya kalau menyebut nomokrasi, ya kita kebebasan itu menjadi kebebasan yang sangat liar dan menjadi tidak bertanggung jawab. Jadi landasan hukum itu saya kira adalah batas di mana kebebasan itu supaya ada, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, benar berbeda pendapat itu kan benar biasa, ya. Berbeda paham
saya kira kalau kita bisa melakukan dialog, maka sebenarnya ketidaksepahaman kita ada untuk saling memahami. Nah, oleh karena itu ini pelajaran buat kita semuanya dari ormas Islam, Muslim untuk agar kita bisa silaturahim, memahami masing-masing perbedaan kita. Karena kalau misalnya ketika kita tidak sepaham, kita menyalah, bahkan mengeluarkan kata yang menyinggung orang lain, itu saya kira juga sudah konteks ajaran agama kita ya, bagaimana agar kita tidak harus betul-betul kita agar tidak menyinggung orang lain. Oke. Penting kita belajar dari Pak ini bagaimana agar kita supaya bisa sering bersilaturahim agar kita mengerti duduk perkara masing-masing, saling mengerti perbedaan. Oke, Pak Mas Duki terakhir singkat saja karena suara ini sinyal tampaknya agak terganggu, tapi pendek saja. Setelah ini, karena ini sudah ditangani oleh Bareskrim, apakah dari PBNU akan menyerahkan seluruhnya ke Bareskrim atau ada langkah-langkah hukum yang akan ditempuh oleh PBNU sendiri? Tidak lah, saya kira akan sepenuhnya menyerahkan pada hukum, karena kami ada yang tunduk kepada hukum. Oke, jadi intinya adalah dari PBNU akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri atas kasus Sugi Nur Raharja ini ya? Ya, baik. Pak Mas Duki Baidowi, terima kasih. Pak Budiarjo, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Singkat saja, silakan. Ya, bahwa kemudian penangkapan yang dilakukan pada malam hari dengan tidak ada yang berpakaian dinas, artinya mereka berpakaian preman, ini menimbulkan satu kondisi psikologis terhadap anggota keluarga. Dan seharusnya prosedurnya kan tidak seperti itu, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian posisi hukum sebagaimana dugaan pasal yang ditujukan itu adalah merupakan ujaran kebencian, maka kami juga mempertanyakan terkait dengan orang-orang yang sebelumnya melakukan tindakan penistaan terhadap agama, khususnya adalah agama Islam, yang kemudian melecehkan, menistakan ayat-ayat dan sebagainya, seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama apabila kemudian kita menganut asas kedudukan seseorang. Sebentar, tapi kan kalau kemudian ada kasus itu bukan berarti ada kasus itu lantas orang-orangnya mungkin belum diproses hukum, bukan berarti otomatis klien Anda tidak bersalah dong. Iya, artinya kan kita juga mempertanyakan karena satu contoh sebagaimana Gus Nur melaporkan kepada Polda Jawa Timur terkait dengan Gus Arya. Laporan itu sudah 1 tahun, tanggal 5 September 2019. Namun sampai hari ini belum ada proses yang signifikan. Pemanggilan yang pertama pun Gus Arya itu mangkir dan sampai saat ini tidak ada tindakan kelanjutan. Tetapi Gus Nur hanya 2 hari dari pelaporan sudah ada tindak lanjut secara nyata. Saya paham. Kami supaya ada kedudukan yang sama di muka hukum. Saya paham concern Anda sebagai kuasa hukum karena memang seharusnya hukum di mata hukum semuanya sama. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa ketika ada kasus yang belum diproses bukan berarti lantas klien Anda tidak bisa diproses sama sekali. Itu kan 2 hal yang berbeda begitu. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Budi, terima kasih Pak Mas Duki sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat-sehat terus kepada Anda berdua. Ya, sama-sama. Selamat malam.